Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita masih belajar PLBJ bab 13 tentang sekolah sehat. Sekolah sehat. Lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih dapat mendukung perkembangan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sangat penting menciptakan sekolah sehat di lingkungan sekolah. Dengan sekolah sehat, maka anak didik akan mengetahui dan memiliki pemahaman tentang kesehatan diri dan lingkungannya. A. Mengenal sekolah sehat. Sekolah sebagai sarana kegiatan belajar haruslah diperhatikan kebersihannya. Jika sekolahnya bersih, penghuninya juga akan sehat. Sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi dan berkembang secara maksimal. Kondisi ini dapat tercapai jika didukung dengan aspek kesehatan yang memadai. Pengertian lain tentang sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, indah, dan rindang. Peserta didiknya sehat dan bugar, serta senantiasa berperilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat dilakukan oleh warga sekolah misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan pribadi serta lingkungan, dan lain-lain. Syarat sekolah sehat. Sekolah sebagai sarana kegiatan belajar sudah seharusnya memenuhi persyaratan sekolah sehat. Hal ini bertujuan agar anak didik yang bersekolah juga sehat dan nyaman. Sekolah sehat bukan dilihat dari fisik gedungnya yang megah ataupun peralatannya yang modern, melainkan yang memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan sekolah sehat diantaranya memiliki lapangan atau halaman yang luas yang memungkinkan anak-anak dapat bergerak secara leluasa, memiliki taman yang tertata rapi sehingga terlihat hijau dan asri, mempunyai sumber air bersih untuk keperluan kebersihan dan menyiram tanaman, mempunyai saluran pembuangan yang lancar, tersedia WC yang terawat dan bersih, bangunan sekolah berada di tempat yang aman dan tidak bising, ruang belajar yang cukup, ruang belajar cukup terang dan cukup pertukaran udara, serta tersedia tempat sampah di setiap ruang. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan sekolah sehat. Sekolah sehat yang terawat keindahan dan terpelihara kebersihannya akan menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Sekolah yang sehat dapat terwujud jika ada peran serta seluruh warga sekolah, antara lain peran kepala sekolah, peran guru, murid, karyawan, dan penjaga sekolah. Upaya mewujudkan sekolah sehat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain membersihkan ruang kelas secara bergiliran, membersihkan sampah di halaman sekolah dengan operasi semut, membersihkan toilet setelah digunakan, tidak merusak keindahan sekolah seperti merusak tanaman atau mencoret-coret tembok sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Contoh kewajiban membersihkan ruang kelas adalah tanggung jawab warga kelas. Mereka bergiliran membersihkan kelas melalui piket kelas. Piket kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelas untuk hari itu. Setelah kelas dibersihkan, sampah dibuang di tempat sampah. Jika kelas dan halaman sekolah bebas sampah, maka sekolah akan bersih, rapi, dan sehat. Di sekolah yang sehat tentunya terdapat toilet yang bersih. Agar toilet tetap terjaga kebersihannya, maka setelah selesai menggunakan, sebaiknya disiram supaya bersih kembali. Jangan membuang benda ke dalam saluran air agar tidak mampet. Jika ruang kelas dan halaman sekolah sudah bersih dari sampah, maka agar sekolah tetap terjaga keindahannya, hal yang dilakukan adalah tidak merusak tanaman ataupun mencoret-coret tembok sekolah, karena berbagai tanaman yang berada di sekolah memberikan keindahan tersendiri.
Demikian juga dengan kebersihan tembok sekolah. Tembok sekolah yang bersih membuat mata kita nyaman. Hal yang harus dihindari agar tembok sekolah tetap bersih antara lain tidak mengotori dan tidak bersandar di tembok. Beberapa hal yang membuat tembok sekolah menjadi kotor antara lain bersandar di tembok dan mencoret-coret tembok. Upaya terakhir adalah kepedulian di antara warga sekolah. Warga sekolah satu dengan yang lain harus saling mengingatkan jika terjadi pelanggaran tata tertib. Bagi teman yang diperingatkan, hendaknya menerima dan berusaha memperbaikinya. Dengan demikian, sekolah akan menjadi tempat yang aman, nyaman bagi murid-murid berkembang secara optimal. D. Ruang belajar. Sekolah terdiri dari ruang-ruang yang digunakan untuk belajar. Ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang laboratorium, ruang toilet, dan sebagainya. Ruangan-ruangan tersebut dirawat setiap hari agar terjaga kebersihannya. Ruang belajar yang terawat akan membuat suasana belajar menjadi nyaman, tenang, dan tertib. Kebersihan dan keindahan kelas dapat terwujud jika ruang kelas memenuhi persyaratan seperti terdapat ventilasi udara, memiliki jendela agar kelas terang, tersedia tempat sampah, peralatan kebersihan, ukuran kelas memenuhi standar, jumlah murid tidak terlalu banyak, dan di setiap pintu ruang belajar disediakan keset. Keset berguna untuk membersihkan alas kaki dari tanah atau debu. Ventilasi berfungsi untuk pertukaran udara agar ruang kelas tetap segar udaranya. Ruang kelas harus terlihat terang agar siswa dapat membaca dan menulis dengan nyaman. Ruang kelas cukup cahaya jika dilengkapi jendela. Penerangan ruang kelas juga menggunakan lampu listrik. Kebersihan dan keindahan kelas dapat terwujud jika seluruh warga sekolah berperan aktif. Contoh peran serta murid di sekolah antara lain membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan meja, bangku, dan tembok, melaksanakan kebersihan bersama regu piket, menata kerapian kelas serta posisi meja dan kursi, hiasan, dan sebagainya, serta menaati tata tertib selama berada di kelas. Kebersihan dan keindahan sekolah tergantung dari peran serta setiap individu anggota sekolah. Halaman sekolah. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan di halaman sekolah. Kadang-kadang halaman sekolah digunakan sebagai alternatif tempat yang nyaman untuk bermain. Hal ini disebabkan karena minimnya lahan terbuka yang memungkinkan anak-anak dapat bermain. Seperti kita ketahui bahwa wilayah DKI Jakarta penuh dengan berbagai bangunan. Oleh karena itu, dengan adanya halaman sekolah akan sangat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Halaman sekolah dapat digunakan untuk upacara, pentas seni, perlombaan, olahraga, bermain, dan kegiatan yang lain. Halaman dikatakan sehat apabila memenuhi syarat. Antara lain, terdapat tempat sampah di setiap sudut halaman sekolah, memiliki taman atau penghijauan, tidak becek jika hujan, dan tidak berdebu jika kemarau, serta mempunyai saluran pembuangan air. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan di halaman sekolah, maka sering di halaman sekolah penuh sampah. Sampah yang dibiarkan berserakan akan mengganggu keindahan. Sampah yang dibiarkan menumpuk dalam waktu yang lama juga dapat menyumbat saluran air. Jika saluran air tersumbat, akan timbul genangan air dan menimbulkan bau. Genangan air dapat menyebabkan sarang nyamuk. Nyamuk dapat menyebarkan bibit penyakit. Pada musim hujan, sumbatan sampah dapat menyebabkan banjir. Jika terjadi demikian, maka halaman sekolah tidak indah lagi. Upaya agar halaman sekolah tetap indah adalah melakukan pengerasan dengan jalan memasang konblok.
Keuntungannya, penggunaan konblok adalah air akan tetap dapat meresap ke dalam tanah. Jika hujan, air tidak menggenang melainkan terserap oleh tanah. Dengan demikian, halaman tidak lagi becek saat musim hujan dan tidak berdebu saat musim kemarau. F. Sumber air. Air bersih merupakan kebutuhan utama manusia. Air diperlukan manusia untuk mencukupi berbagai keperluan hidup baik di rumah maupun di sekolah. Sekolah yang sehat mempunyai sumber air bersih. Air bersih di sekolah dapat digunakan untuk membersihkan toilet, membersihkan lantai ruangan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Sumber air adalah tempat asal mendapatkan air. Sumber air bersih dapat diperoleh dari air tanah atau sumur, air hujan, dan pam. Sebagian besar warga DKI Jakarta menggunakan pam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. G. Tersedianya pengelolaan dan pengelompokan sampah. Tempat pembuangan sampah saja tidak cukup untuk menjadikan sekolah sehat. Sekolah yang sehat harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah, misalnya sampah organik dan anorganik. Anak-anak dibiasakan memilah-milah sampah. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, seperti dedaunan, sampah kertas, sampah bekas makanan dimasukkan ke tempat pembuangan sampah organik. Sampah seperti itu, sampah plastik, botol, mineral, sedotan, dan lain-lain dimasukkan ke sampah anorganik. H. Tersedianya tumbuhan hijau. Salah satu ciri sekolah yang sehat adalah terdapat banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menciptakan udara bersih. Jika di sekolah tersedia udara yang bersih, maka warga sekolah yang menghirup akan sehat juga. I. Contoh sekolah sehat di Jakarta. Setiap tahun di DKI Jakarta mengadakan lomba sekolah sehat. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan sekolah di DKI Jakarta. Kriteria lomba antara lain ciri-ciri yang sudah dipelajari di atas. Apakah sekolahmu pernah menjadi juara lomba sekolah sehat? Berikut ini tabel contoh sekolah di wilayah DKI Jakarta yang pernah menjadi juara lomba sekolah sehat tahun 2017 dan 2018 tingkat sekolah dasar. Mudah-mudahan sekolah kita nanti menjadi juara lomba sekolah sehat ya. Tetap semangat anak-anak. Ya, selanjutnya kerjakan soal latihan. Soal latihan yang kalian harus kerjakan ada 2 tugas, yaitu kalian mengamati lingkungan sekolah, dan yang kedua kalian kerjakan soal pilihan ganda 1 sampai dengan nomor 5. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.